Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Sukacita yang kita semua rasakan pagi hari ini tentulah sebuah respon dari anugerah Tuhan yang begitu indah. Ketika kita membangun pagi hari ini, maka berkat Tuhan sudah siap diberikan kepada kita semua yang akan menjalani seluruh langkah-langkah kehidupan dan aktivitas kita. Namun sebelum kita menjalani hari ini, saya mengajak ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, mari kita renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, pagi ini kami boleh merasakan dan menikmati kembali berkat Tuhan yang terindah. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Saatnya kami akan mendengar kembali sebelum kami beraktivitas kebenaran akan firman Tuhan. Karena itu Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh memahami dan mengerti, bahkan kami jadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami dalam kami melangkah di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dalam 1 Tesalonika, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 2, ayat 13 sampai dengan 16. Penekanannya pada ayatnya yang ke-13 yang mengatakan demikian. Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita di pagi hari ini berkata, tetap bersukacita di tengah tantangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati. Satu hal yang menjadi sukacita Rasul Paulus adalah bahwa hasil kerja dia dalam memberitakan firman Tuhan mendapat respon yang begitu indah dari jemaat yang pernah dia layani, yaitu jemaat Tesalonika. Apapun keadaan Paulus, sukacita mendengar kabar bagaimana perkembangan iman dari kehidupan jemaat Tesalonika. Itu merupakan buah dari hasil karya Rasul Paulus yang sungguh Paulus dapat banggakan. Sehingga sekalipun ia berhadapan dengan tantangan, ia tak pernah putus asa. Karena hasilnya sudah nampak. Karena dia tahu bahwa dia bekerja bukan seorang diri. Dia melayani, dia memberitakan bukan karena kekuatannya, tapi karena firman Tuhan yang dia yakini akan diterima oleh jemaat di Tesalonika. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Sukacita Paulus ini memang Paulus nyatakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang dirasakan oleh jemaat Tesalonika pun mereka juga berhadapan dengan tidak sedikit tantangan mereka. Sebagai orang percaya, khususnya pada ayat yang 14 dikatakan ada tantangan juga dari orang-orang Yahudi. Yang kadang juga orang Yahudi tidak suka dengan kehadiran atau pemberitaan dari Rasul Paulus. Karena dengan demikian, Paulus ingin katakan, apapun yang dirasakan oleh jemaat di Tesalonika, sudah dirasakan juga oleh Paulus, dan karena itu Paulus bersukacita. Sehingga surat ini pun disampaikan supaya jemaat sekalipun mendapatkan tantangan yang tidak sedikit, tapi firman Tuhan yang disampaikan boleh disambut dengan sukacita, dengan cara hidup, pola hidup, cara berpikir, dan sebagainya. Sehingga jemaat tidak pernah merasa mengeluh atau tidak mengungkapkan keluhan karena percaya kepada Kristus. Juga tidak pernah merasa mengungkapkan keluhan karena desakan atau berbagai macam tantangan dari orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan Paulus ini membawa sukacita buat kita juga. Bahwa sekalipun tantangan begitu banyak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahkan yang hidup di bumi Indonesia, tak sedikit tantangan orang Kristen. Tapi sebagai gereja, sebagai orang percaya,
kita yakin bahwa firman Tuhan yang disampaikan adalah benih-benih firman Allah yang akan tumbuh di setiap hati orang percaya, yang kemudian direspon dengan sukacita. Sekalipun ada tantangan, tidak pernah mengeluh, tapi tetap bersyukur bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga gereja Tuhan selalu tumbuh dan akan tumbuh terus sampai kedatangan Kristus kembali dalam dunia ini. Mari saudara, tetaplah bersukacita sekalipun kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan, karena disitulah Kristus tetap bekerja dalam tuntunan Roh Kudus-Nya pada kita semua, sehingga kita percaya kita tidak bekerja sendiri, kita tidak melawan segala tantangan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan dari Allah yang selalu membuat kita semua bersukacita. Bersukacitalah, bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus dalam kehidupan setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, kita satu hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk majelis jemaat. Tuhan Yesus memberkati para diaken, penatua, dan kami para pendeta. Diberkatilah tugas panggilan dan pengutusan kami masing-masing. Diberkati juga keluarga kami dan karya kerja kami. Para pendeta emeritus, juga pendeta gereja saudara, Tuhan Yesus berkati kehidupan dan keluarga mereka masing-masing. Unit-unit misioner, kami berdoa juga untuk badan pemeriksa pembenaran jemaat, juga pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati semuanya dengan segala berkat-berkat Tuhan. Pagi ini kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang ada di Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu sektor Karmel, keluarga Bapak Febianus Lukas Maulud, keluarga Bapak Ferry Mewengkang, keluarga Bapak Freddy Mesias Makainas, keluarga Bapak Gerson Tupesi, keluarga Bapak Gustav Cornelis Ray, dan keluarga Bapak Henry Pasanea. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami, dan Saudara Devan Jamlai yang saat ini sedang cuci darah. Tuhan berkati juga akan sektor Ebenezer, Bapak Rio Nanlohi, Bapak Anton Vincent Tuanakota, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonya Watimena, dan Ibu Margareta Saerang. Berkati saudara-saudara kami, berkati orang tua kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah, terkhusus Saudara Devan Jamlai yang saat ini sedang cuci darah. Tuhan memberi kekuatan baginya, hingga ia juga memperoleh anugerah pemulihan dan kekuatan dengan kuasa Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Bapak Albert Paurulian, Bapak Edi Wailauru, Bapak Simon Talakua, Saudara Yesaya Mariolo Alsion Patileu, anak Enrico Immanuel Salmon, Ibu Kristi Septania Rumexo, Bapak Rudi Evan Permana Hutapea. Kami berdoa juga untuk anak Diva Vania Septihana Hutapea, Ibu Paulina Watimena, Saudari Cindy Matakena, Saudara Sakaria Bonbalan, dan Saudari Elion Lerina Parasian Sialagan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah sukacita mereka. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan mereka, baik pribadi maupun keluarga. Jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati. Para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk rencana pelembagaan sektor Yerusalem. Tuhan berkati segala persiapan, pembentukan panitia, bahkan sampai penetapan yang telah ditetapkan sebagai bakal jemaat Sinar Kasih Cilodong. Tuhan memberkati segala persiapan demi persiapan, bahkan berjalannya pelembagaan
dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, biarlah semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami semua, ampunkan segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.